Kita bersyukur kalau kita percaya hadirat Tuhan, keberadaan Tuhan ada bersama kita. Amin, saudara. Adalah sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami bukan hanya kita personal tapi kebersamaan. Amin, saudara. Welcome Pagem, miss you. Kita bersyukur kalau Pagem sudah di-refresh ya. Holiday bersama dengan keluarga. Terima kasih buat Tuhan. So yang dikasih Tuhan, tema hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita memandang hidup dari sudut pandang iman, bukan dari pandangan mata jasmani. Ya, saudara, pernahkah saudara notice, tahu kalau saudara pernah perhatiin nggak pilot saudara yang saudara pergi, ya, pakai kacamata? Siapa yang suka perhatiin? Saya sih nggak terlalu suka perhatiin ya. Tapi ternyata memang seorang pilot itu biasanya pakai kacamata gelap, saudara. Dan kacamata ini ya pada saat dia terbang, kacamata ini bukan kacamata yang buat gaya-gayaan saja. Tapi ternyata kacamata ini, saudara, adalah seorang pilot itu dia untuk menjaga fokus di tengah-tengah cuaca yang ekstrim. Ya, mungkin aja ada sinar matahari yang terlalu silau, atau ada awan tebal, atau ada badai, saudara, atau ada jarak pandang yang di titik nol yang dia nggak kelihatan. Nah, seorang pilot, saudara, dia itu percaya pada, saudara tahu ya, namanya kokpit, tuh ya, agak remang-remang. Nah, kokpit ini dia percaya kepada itu daripada penglihatannya sendiri, saudara. Karena apa? Mata manusianya seorang pilot itu bisa tertipu ya oleh kabut, oleh cahaya, atau disebutnya suka salah tafsir. Kira-kira ya, saudara bisa notice itu ya, sehingga bisa kalau tidak hati-hati ada kecelakaan, saudara. Dan biasanya kalau seorang pilot itu dia percaya kepada alat navigasi yang ada di kokpit itu supaya si penerbangannya selamat. Jadi kalau misalnya saudara habis pulang dari travel selamat, berarti siapa? Si pilotnya benar-benar percaya sama kokpit. Ya, dia percaya itu ya dari mata pandangannya sendiri. Kecuali pilotnya benar-benar confident, enggak, mata saya depend sama mata saya, enggak ya. Ternyata itu sesuatu hal yang perlu diketahui, saudara. Begitu juga untuk kita sebagai orang percaya, ya, kita tidak bisa mengandalkan mata jasmani saja untuk menghadapi dunia ini, saudara. Tuhan memberikan kacamata iman. Apa, saudara? Kacamata iman agar kita bisa melihat hal-hal yang rohani yang tak terlihat dengan mata jasmani kita. Karena saudara apa? Karena Tuhan bekerja dengan cara yang tersembunyi. Ya, janjinya dan kuasanya digenapi kadang-kadang tidak terlihat dengan mata jasmani kita. Padahal janjinya dan kuasanya itu yang menyertai kita. Ada kala ada orang yang saya belum dapat jawaban Tuhan. Tapi ternyata sebenarnya Tuhan sudah jawab persoalannya dia, jawaban permasalahan dia. Tetapi karena dia tidak ada kacamata iman, jadi dia tidak mengenal jawaban Tuhan. Setuju, saudara? Yes, ya. Saya pun juga belajar untuk hal itu, saudara. Suatu saat, hari ini judul renungannya adalah menjalani hidup dengan kacamata iman. Ya, saudara, saya pun diajar atau belajar beberapa minggu lalu ini untuk memakai kacamata iman dalam situasi yang real. Tiba-tiba saja, saudara, kuping sebelah kiri saya itu kena infeksi, ya. Kena infeksi, saudara, kuping sebelah kiri saya. Itu rasanya nyut-nyutan, ya, di belakang kuping saya, nyut-nyut gitu. Pendengaran saya juga terganggu, jadi saya suka bindeng, saudara, ya. Dan suara itu menggema, ya. Selama 2 minggu saya tuh bolak-balik konsultasi ke dokter. Ya, ganti obat pertama nggak berhasil, ganti obat yang kedua. Sampai sampai hari Rabu yang lalu mulai, saudara, ya. Ini pandangan saya atau pikiran saya mulai
mengelola ya. Aduh jangan-jangan nanti hari Minggu ini saya harus sakit ya, harus melayani dengan sakit saudara. Aduh jangan-jangan saya nggak bisa, jangan-jangan Saturday saya telepon pagi nggak bisa gitu. Aduh banyak nih kecamuk ya, cemas, takut banyak nih. Gimana caranya ya. Manusianya begitu ngomongnya kan saudara ya, di dalam pikiran. Tahu saudara, Roh Kudus memberikan peringatan atau memberikan satu dorongan, kekuatan, aktifkan imanmu. Kenapa ini jadi muter, aktifkan imanmu. Rupanya saya kurang tuh, sedangkan 24/7 itu iman harus diaktifkan saudara. Ya saya agak sedikit miss, saya bilang oh iya ya, akhirnya iman saya harus angkat tinggi-tinggi saudara. Angkat tinggi-tinggi ya, kayak seperti perisai iman. Ya perisai iman itu untuk segala negatif, feeling negatif ya. Saya kayak perang, enggak, ini gitu ya saudara. Ya saudara kalau lihat, saudara kalau lihat kungfu atau saudara lihat, bukan kungfu sih nggak ada perisai ya. Saudara kalau lihat apa deh yang ada perisai ya, yang kayak zaman itu tuh ada perisai. Seperti itu, jadi seperti saya runyet ya, mau ngomong negatif enggak. Kuasa Tuhan lebih besar. Saya katakan Tuhan, bilur Yesus sanggup, kuasa Tuhan sanggup pulihin kuping saya. Saya bilang katakan Tuhan, jadi sambil ngetik-ngetik bilang Tuhan tolong, sanggup dalam nama Yesus. Udah agak ini, dalam nama Yesus ya. Kalaupun Tuhan engkau izinkan saya sampai kesakitan misalnya, bukan kesakitan sakitnya belum hilang, tapi saya tidak kesakitan karena ada kasih karunia. Saat itu saya jadi seperti, pokoknya enggak tolak sana tolak sini. Ya, saudara apa yang terjadi? Pembelaan Tuhan nyata. Waktu iman kita diaktifkan, kita mulai pakai kacamata iman, bukan mata jasmani saya. Pembelaan Tuhan nyata. Saudara, itu stop. Hari Kemisnya saya mulai ada pemulihan. Sedikit-sedikit nyut-nyutnya ini hilang. Ya, hilang saudara. Jadi kalau saudara berdiri sampai ini, itu hasil perang. Ya, saya bisa melayani, saya bisa bersukacita. Karena saya juga belajar untuk mengaktifkan iman saya, pakai kacamata. Kadang-kadang kita lupa saudara. Ya, kacamata iman cuma ditaruh di atas Alkitab. Tapi kita lupa untuk kita pakai. And 24/7. Saudara yang pakai kacamata, bisa gak lupa pakai kacamata? Gak bisa saudara. Enji. Ya, kata Roni, itu Enji. Itu istri orang. Ya, pakai 24/7. Begitu juga dengan kacamata iman. Pakai 24/7 saudara. Ya itulah kehidupan kita harus diresponi dengan kacamata iman. Amin. Amin saudara. Amin. Mari kita mulai dengan pembacaan Alkitab 2 Korintus 5 ayat 1-10 saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 1-10. Coba saya minta satu orang yang baca ya. Saya habis perang-perang begitu jadi ngos-ngosan ya saudara. Ada saudara yang punya hati volunteer? 2 Korintus 5 ayat 1-10. Yang baca, jangan baca di situ ya, ada suara satu aja. Itu karena firman Tuhan dari pendengaran firman Tuhan kan ya. Ayo siapa? Roni ayo. 2 Korintus 5 ayat 1-10. Hah? Ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kedua, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas, tempat kediaman kita yang sekarang ini. Tiga,
Amin. Thank you Roni. Sudah dikasih Tuhan, Paulus menulis di 2 Korintus 5 ayat 1-10. Ini di tengah tekanan yang berat, ancaman dari orang Yahudi, saudara, yang menentang kerasulannya. Bukan hanya dari orang Yahudi, tapi juga ada dari orang percaya yang meragukannya ya saudara. Ini Paulus menghadapi bukan hanya ancaman, tapi juga penolakan dan juga resiko hidup saudara. Dan saya tahu ini common ya, dia tidak merancang atau tidak istilahnya, oh ya nanti saya akan terima ancaman. Ya saya rasa Paulus tidak berpikir sampai sejauh itu saudara. Tapi tiba-tiba ada ancaman dan dia harus terima saudara. Ya, ancaman dari orang Yahudi yang menentang kerasulannya dan juga dari sama orang percaya yang meragukannya saudara. Begitu juga dengan hidup kita, kadang-kadang kita tidak expect apa yang terjadi karena dunia ini benar-benar full of ketidakpastian. Amin saudara. Kayak saya tiba-tiba infeksi kuping saudara. Ya saya tanya sama dokter, itu bagaimana itu si infeksi bisa datang? Dokter bilang nggak tahu. Jadi saya mesti tanya siapa? Ya kan? Dokter bilang nggak tahu, saya mesti tanya siapa saudara ya. Jadi itu sesuatu yang bisa tiba-tiba. Saya rasa juga saudara bisa pun mengalaminya. Bukannya Paulus atau saya, tetapi semua ini berlaku atas hidup kita saudara. Tetapi Paulus menegaskan bahwa jika hidupnya hanya didasarkan apa yang terlihat dengan mata jasmani, maka ia mungkin menyerah. Amin saudara. Tetapi dia menaruh iman dan pengharapannya kepada Tuhan sehingga dia terus setia mewartakan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7 katakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena, sama-sama katakan, melihat. Kata melihat di sini saudara menggunakan Yunani namanya eidos. Artinya penglihatan mata jasmani yang sering menipu. Jadi saudara, kalau saudara sering fokus kepada mata jasmani, ya jangan tiba-tiba bilang, aduh saya tertipu. Ya memang sudah firman Tuhan katakan. Kalau mengandalkan mata jasmani saudara, hidupnya suka kena tipu saudara. Ya, tetapi dikatakan bahwa kata percaya atau iman itu pistio, berarti keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Dan kebenaran firman Allah ini tidak bisa menipu. Amin. Ya, saudara, 2 Korintus 5 ayat 7 mengajarkan kepada kita bahwa hidup orang percaya tidak didasarkan pada penglihatan dari laporan mata jasmaninya, melainkan pada iman yang berarti keyakinan teguh terhadap kebenaran firman Allah. Amin saudara. Dan oleh sebab itu saudara, kita mau belajar bagaimana kita memulai perjalanan hidup kita yang berdasarkan iman. Ya, bukan berdasarkan laporan mata secara hanya itu saja, tetapi kita mau menjalani hidup dengan kacamata iman kita yang sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Hal yang pertama saudara, bagaimana kita bisa memulai aspek apa yang harus kita selalu ingat. Yang pertama adalah kita harus miliki kesadaran hidup ini sementara. Amin. Prioritaskan apa? Kekekalan seperti yang tersirat di 2 Korintus 5 ayat 1. Dikatakan karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kolose 3 ayat 2 mempertegas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, ketika kita memiliki kesadaran bahwa hidup ini sementara dan kita prioritaskan fokus kita kepada kekekalan, otomatis cara pandang kita akan berubah, saudara. Amin. Ya, 2 Korintus 2 ayat ini menguatkan iman kita bahwa kita ini diingatkan bahwa hidup ini hanya sementara. Dan kita memiliki harapan pasti akan kehidupan kekal yang bersama Allah. Ini yang kadang-kadang miss. Sementaranya sih iya, ya badai pasti berlalu, masalah pasti berlalu, konflik pasti berlalu. Udahannya begitu, ya lupa, ya enggak pegang nilai-nilai kekal, lupa, ya kalau kita punya rumah di sana, amin. Ada kehidupan kekal bersama
Allah. Rumahku ada di dalam. Wah ini kayaknya Kristen modern ya. Kalau zaman dulu saya masih kecil ya. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku. Oh bisa. Ya, saudara coba, saya nggak tahu nih di YouTube ada nggak nih, ya itu lagu ini. Tapi pegang lagu ini saudara sebagai kekuatan iman saudara. Bahwa rumah kita bukan rumah di sini semegah-megahnya saudara. Punya rumah yang luar biasa tapi harus ditinggalkan. Ya, saya ingat waktu itu dulu orang COVID nih waktu itu ada cerita-cerita sih ya. COVID nih, wah orang katanya rame-rame di airport. Ini mobil saya, ini katanya rumah saya. Ditolak-tolakin soalnya COVID ya, pada misalnya mereka mau pergi, mereka pakai ini mobil saya, nggak mau gitu, nggak mau tinggal di Indonesia karena ada riot. Rumahnya segede gamblang, dikasihin nggak mau. Aduh, saya juga mau selamat, nggak mau tinggal di Indonesia ya. Padahal mungkin si bapak punya rumah gede, dia mau pergi ke Australia, rumahnya nggak ada, dia kasihin ke orang. Ini rumah, dia juga yang mau terima nggak mau ya, karena bahaya kalau terusan waktu itu ya, bukan COVID aja saudara, waktu ada riot juga ya. Nah saudara, apa yang terjadi? Kita harus ingat bahwa kehidupan kita itu di sini hanya sementara. Bahwa ada kehidupan yang menanti kita, bukan hanya kehidupan kekal bersama Tuhan, tapi juga ada janji Tuhan dan rumah yang Tuhan sediakan untuk hidup kita saudara. Dan ini satu hal yang menguatkan iman saudara dan saya, amin. Cara pandang kita pun akan berubah. Kita tidak akan menjadi takut di dalam kematian atau dalam kesusahan sekalipun saudara. Apa hal yang kedua? Memiliki kesadaran bahwa hidup ini sementara, memprioritaskan kekalan. Yang kedua saudara, bahwa kita jadi fokus dengan nilai-nilai kekekalan saudara. Ya, kita fokus dengan hal-hal yang bersifat kekal. Ya, bukan lagi nilai-nilai duniawi. Betul kita perlu uang, betul kita perlu rumah. Tapi itu bukan kejaran yang pertama saudara. Betul kita perlu status, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ada banyak saudara zaman sekarang ini nih tergeser. Imannya digeser karena pandangan ke keadaan sekeliling. Keadaan sekeliling bukan gereja atau apa ya, pandangannya kepada sesamanya. Sesama Kristennya leha-leha, santai-santai. Akhirnya tadinya rajin saudara, jadi ya saya kerja, dia kerja buat Tuhan, dia leha-leha. Akhirnya stop saudara, gak semangat lagi melayani Tuhan. Tidak mengejar nilai-nilai kekekalan. Karena apa? Hubungannya terputus. Ya, tapi waktu kita punya hubungan atau punya mindset dunia ini sementara, nanti ada hal kebersamaan dengan Tuhan setelah kita kita pun akan berubah. Biarinlah kiri kanan rebah, aku tetap mau maju. Amin. Aku mau tetap melayani Tuhan. Aku gak mau tergentarkan. Aku tetap percaya Tuhan akan menguatkan kakiku. Berdoa buat orang lain, melayani buat orang lain, sharing tentang gospel. Tidak jemu-jemu. Ada juga yang suka ditolak-tolak, akhirnya ya ditolak. Ya udahlah, bye-bye goodbye. Emang lu yang saya yang perlu Yesus, you kan yang perlu Yesus, you gak mau, udah bye-bye. Ada kan yang gitu, ditolak sekali, dua kali, ya udah. Tetapi waktu kita punya kacamata iman yang seperti bahwa hidup ini sebentar, kita akan mengejar nilai-nilai yang kekal. Ya, kita akan mengasihi sesama, kita akan menolong keluarga kita dekat dengan Tuhan. Ya saudara, membangun keintiman dengan Tuhan. Ini sesuatu yang kita harus taruh dalam hati kita, amin, dalam kehidupan kita. Apalagi saudara, memiliki kesadaran bahwa hidup ini sementara, memprioritas kekekalan, itu berarti apa?
masalahnya langsung hilang? Enggak. Ya. Oh, kalau saya punya mindset seperti ini atau fokus seperti ini, masalah saya bakal hilang. Tuhan yang take care. Enggak ya saudara. Masalah tetap ada. Tetapi saudara, sudut pandang kita melihat masalah itu lebih baik, lebih bijak. Kita tidak lihat masalah itu jadi beban. Aduh ada lagi. Kayaknya udah diproses sama Tuhan, kok terus lagi? Kayaknya dulu udah lulus, kok lagi? Siapa yang suka bertanya gitu saudara? Kayaknya saya udah lulus, kok Tuhan izinin lagi ya? Tapi kita selalu punya hal yang berbeda. Ada masalah, yes welcome. Karena itu adalah sarana untuk membentuk karakter kita. Amin. Mungkin kita ada yang miss. Mungkin kita kebergantungan kita sama Tuhan ada yang kurang. Enggak maksimal. Oke saudara, begitu juga dengan saya. Mungkin ada hal lain. Oleh sebab itu cara pandang kita melihat masalah pun berbeda. Amin saudara. Nah inilah yang dinamakan Paulus untuk mengencourage kita bahwa kita tahu bahwa masalah bahwa hidup kita hanya sementara di dunia ini. Tetapi kita punya hal yang Tuhan sudah akan berikan buat saudara dan saya. Yaitu kehidupan yang kekal, rumah yang luar biasa di surga sana. Siapa yang mau? Kok gak mau saudara? Rumah yang bertingkat loh. Semua pasti belum mau ya. Jadi rumahku ada di dalam surga belum laku ya saudara. Ya tapi saudara is real. Saudara harus perlu menancapkan hal itu dalam mindset kita. Kalau enggak kita enggak bisa saudara hidup dalam kacamata iman. Ya, Ayub, saudara tahu Ayub itu sih luar biasa saudara. Ya, Ayub adalah seorang yang memiliki sikap yang mendedikasikan hidupnya buat Tuhan. Ya, dia sayang sama anak-anaknya. Tetapi Tuhan izinkan Ayub itu kehilangan anak-anaknya dalam satu hari. 10 orang habis saudara. Ya, 10 orang habis. Tapi Ayub gentar? Ayub meninggalkan imannya? Tidak saudara, saya percaya Ayub memiliki mindset ini. Hidup ini hanya sementara, ya, tetapi punya perspektif kekekalan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, saya rasa juga jemaat kita di sini diizinkan untuk masuk dalam pergumulan ini saudara. Karena kalau saudara tahu sudah beberapa waktu ini ya, kita juga jemaat di sini, keluarga Allah di sini mengalami ya sesuatu yang ketidakpastian, keberdukaan, ya. Dan saat ini ya keluarga Linfo dan juga keluarga keluarga Linfo dan Darmaji ya, di mana adiknya yang tercinta Tuhan sudah panggil pulang. Ya saudara, saya punya ini ya, ini saya bersyukur ya. Ada warisan, ada legacy yang saya dapat dari Lindy, saudara ya. Nah Lindy ini posting 9 Agustus ya. Dia wishing Indonesia all the best, dia bilang. May Jesus bless this remarkable country, filling it with peace, harmony, understanding where violence and riots are things of the past, uplifted by love, kindness, and compassion. Saudara ini memberkati saya ya, karena enggak banyak juga kalau pastor atau leaders pakai nama Yesus posting itu udah biasa saudara. Ya, udah bukan hal yang spesial. Tapi Lindy adalah seorang Kristen yang ibu ya, yang biasa, tapi dia pakai nama Yesus loh saudara. Ya dia bukan may God ya, tapi dia pakai nama Yesus. Buat saya rasa ada satu sentuhan melihat ini, saya mengatakan Tuhan ini bukan kebetulan nih Lindy pakai nama Yesus. Pasti ada dorongan Roh Kudus. Karena waktu nama di atas segala nama disiarkan, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, sosial media jadi gospel, Tuhan dimuliakan. Amin saudara.
Dan ini menggugah hati saya dan saya bersyukur mendapatkan ini saudara. Bahwa Lindy sekarang yang sudah Tuhan panggil pulang sudah bersama Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, dia sudah bersama dia dan ini salah satu yang memberkati saya dari kehidupan Lindy. Dan saya percaya ada banyak warisan-warisan legacy yang diterima oleh keluarga besar Linfung dan Darmaji ya sekeluarga. Dan dalam kesempatan ini kita terus mendoakan ya, kita semua juga berduka saudara ya dengan kejadian ini, dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus menguatkan ya Linfo dan Darmaji seluruh besar keluarga ya, juga untuk untuk mamahnya dan untuk suaminya Mike ya. Kita berdoa terus saudara supaya keluarga ini terus dipulihkan, dikuatkan, diberikan damai sejahtera, dikuasai oleh roh Tuhan, penghiburan Tuhan, sehingga tetap imannya kepada Tuhan. Amin. Tetap percayanya kepada Tuhan, tetap melihat bahwa God is good. God is the best. Amin saudara. Oleh sebab itu mari kita miliki kesadaran bahwa hidup ini hanya sementara. Ya, dan memperlihatkan kekekalan. Sehingga kondisi dunia tidak menekan kita saudara. Ada sesuatu juga yang menjadi berkat, yaitu yang namanya saudara, siapa nih? Kita lihat namanya Johnny Erickson Tada. Ini juga jadi berkat ya, walaupun mungkin udah ada yang pernah sharing. Tapi ini selalu saya lihat ya, dia 17 tahun kena kena lumpuh dari leher ya sampai ke bawah. Dan Johnny ini sempat marah sama Tuhan, tapi kemudian dia mengalami pemulihan rohani yang luar biasa. Dia menjadi penulis, pengajar, dia juga menjadi pendiri pelayanan ya Johnny and Friends. Dan dia juga Tuhan kasih satu gift bisa melukis melalui mulut saudara. Ya kita aja yang nomor bisa pakai mulut semua gitu. Dia bisa saudara, Tuhan kasih gift. Dan itu jadi berkat ya bagi banyak orang. Dan dia pernah berkata, suffering is the textbook that teaches me who really am and who God really is. Ya, saudara-saudara mungkin ada dalam journey iman saudara, ya, saudara marah, saudara kecewa menghadapi keadaan yang sulit, tampak mungkin tidak adil. Ya, kadang-kadang kita belum memahami rencana Tuhan, tapi kesabarannya sudah tidak ada. Ya, ada kecewa. Saudara jangan tumpahin kepada diri sendiri. Amin. Jangan tumpahin kepada diri sendiri atau jangan tumpahin kepada orang lain. Tapi biarlah kita kayak Tada ini, kita tumpahin kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup pulihkan. Kuasanya sanggup pulihkan kekecewaan, ya, ketidakmengertian. Apapun itu kemarahan, kita tumpahkan kepada Tuhan. Amin saudara. Sehingga kita tetap diberkati. Tetap iman kita dikuatkan dan diteguhkan. Saudara dikasih Tuhan, perbesarlah karakter Tuhan, pribadi Tuhan. Amin. Dengan doa, dengan firman Tuhan. Makin Tuhan dibesarkan dalam kehidupan kita, kita akan mudah. Ya, pakai kacamata iman ini kita akan lihat, oh Tuhan Engkau dahsyat. Kesulitan ini cuma mungkin gak ada seujung kukunya Tuhan. Tuhan sanggup membalikan ya permasalahan kita menjadi berkat. Amin saudara. Saudara mau? Ya, ingat aspeknya adalah hidup ini sementara. Dan kita fokuskan kepada kekekalan. Yang kedua saudara, miliki keyakinan bahwa Roh Kudus menopang iman kita. Amin. Saudara tidak sendirian memelihara iman. Ya, saudara tidak sendirian melook after. Aduh ini iman saya harus di look after. Tapi ada Roh Kudus yang menopang saudara. Dan juga saya, seperti yang dinyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 5 katakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, Paulus menjelaskan melalui ayat ini bahwa kita tidak berjalan sendiri, ada Roh Kudus yang hadir sebagai jaminan dan penopang iman kita, yang meneguhkan kita, yang menyiapkan kita sehingga kita boleh mengalami keselamatan dan juga janji-janji Tuhan.
Ini juga ditegaskan di dalam Efesus 1 ayat 13-14 katakan di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Dalam Dia kamu juga ketika percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya sebagai jaminan bagian kita hingga kita memperoleh keselamatan yang penuh untuk memuliakannya. Ya, kita punya ada jaminan saudara bahwa janji Allah pasti terlaksana dalam hidup kita. Amin. Karena ada Roh Kudus yang menopang. Ya, Roh Kudus yang menjaga teguh dalam iman kita dalam setiap pergumulan saudara dan saya. Ya, jadi iman kita bukan iman yang tanpa dasar, tapi ada topangan. Amin saudara. Iman kita foundationnya strong. Wah, mau naik jet coaster, wah, nggak bisa jatuh, nggak bisa terpelanting ya. Karena ada topangan Roh Tuhan, Roh Kudus yang menopang saudara untuk iman kita. Sehingga apa? Kalau ini mindset kita hidupi, kita akan tenang, kita akan berani, kita akan berpengharapan menghadapi setiap permasalahan. Karena ada Roh Kudus yang berjalan bersama dengan kita. Amin. Kita tetap berharap sama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Amin saudara. Ini ada salah satu yang luar biasa. Ini saya benar-benar Daud sih benar-benar ya saudara. Dia itu adalah orang yang hidupnya benar-benar hatinya kepada Tuhan ya. Saudara tahu kisahnya Daud Kehila waktu dia di di kota Kehila. Saudara ingat? Satu saat kota Kehila ini diserang oleh Filistin. Ya, Daud itu belum menjadi raja. Tapi orang Kehila ini dia datang kepada Daud minta tolong karena dia diserang Filistin. Ya, karena Daud ini punya pasukan kan saudara. Biar gitu-gitu Daud punya pasukan ya. Biar dia dikejar-kejar tapi dia punya pasukan saudara. Dan orang Kehila minta tolong kepada Daud untuk menolong mereka karena kotanya mau diserang oleh Filistin. Tapi Daud ini saudara hatinya yang dekat sama Tuhan, yang bergaul dengan Roh Tuhan, dia bicara sama Tuhan. Tuhan ya saya harus bagaimana? Dia katakan Roh Tuhan pergi ya bantu. Dia bantu. Namun setelah itu apa yang terjadi? Kehila betray apa ya? Mengkhianati ya. Dia mengkhianati Daud, udah ditolong ya. Udah ditolong, dihianatinya apa saudara? Orang Kehila bilang ke Saul, ya. Saul nih, ada Daud. Nih tangkap Daud, Saul itu raja. Aduh saudara, kayak tuh gemes ngedenger cerita. Saya ini belum jadi Daud, saudara gemes. Ya, saudara sama gak sama saya gemes? Gemes ya. Tapi Roh Tuhan tuh kasih tahu loh. Bahwa benar dia akan diserahkan ke Saul saudara. Ya kalau misalnya itu kadang-kadang kan aduh gak mau tolongin ya Tuhan. Ini nanti saya diserahin ya sama. Ya udah bye-bye goodbye ya. Tapi saudara tidak saudara. Daud tetap menolong. Ya tetap Roh Tuhan membantu dia untuk menjaga kepahitannya kalau bisa terjadi saudara. Ya pasti Tuhan Roh Kudus tolong kita. Sama seperti dia menolong Daud. Walaupun Daud dibetray, dia tetap dikasih kekuatan untuk tidak kepahitan. Amin saudara. Karena dia ada dekat dengan Tuhan. Kuasanya menopang, menolong. Akhirnya Daud juga bisa lari dari Saul. Dia tidak tertangkap oleh Saul. Walaupun Kehila, ya penduduk di Kehila mengkhianatinya saudara. Inilah satu langkah yang luar biasa. Ingat, setiap hari kita mesti ingat. Ada Roh Kudus menopang iman kita. Tapi Roh Kudus jangan dianggurin saudara. Siapa yang suka nganggurin Roh Kudus? Hah? Nggak ada ya? Hebat. Top, Marco top ya, nggak dianggurin ya. Tapi benar karena dia yang menopang kita. Suatu saat saudara, hari Rabu yang lalu, Mikaela, saya punya anak yang kedua, dia datang kepada kami, kita lagi kerja di rumah. Dia bilang, Mami aku lupa hari Selasa kemarin aku harusnya sharing tentang kesaksian dari guru Bible study-nya. Dia masuk Bible class, jadi guru pengajar
Bible study-nya dia, kasih kesaksian. Namanya Capi, ya. Capi ini dibesarkan dalam Kristen yang konservatif. Mungkin karena Kristen yang konservatif, saudara tahu ya kalau orang Kristen konservatif itu suka bikin anak jadi, ayo kalau enggak kamu baca firman, penghukum anak-anak mungkin. Akhirnya si Capi ini saudara dia pengajaran Kristen tuh dia enggak embrace ya. Dia tumbuh lebih besar dan dia mulai memberontak si Capi ini. Akhirnya suatu saat saudara si Capi ini dia tumbuh dewasa, teenager, dia mulai banyak gengs ya, dia punya teman, dia masuk dalam geng dan apa yang terjadi dia overdosis. Di satu pesta dia overdosis saudara, si Capi ini overdosis, tapi waktu dia mulai mau keluar ya si obatnya itu, waktu dia keluar itu begitu mobil lewat, karena dia OD ya, dia langsung bergetar. Ya dia langsung bergetar saudara, karena dia overdosis. Tapi saat itu saudara, dalam ketakutannya seperti ini, pokoknya setiap kali ada mobil dia bergetar. Ya, pada saat itu apa yang terjadi saudara? Percaya saudara, Roh Kudus nggak tinggalin dia, amin. Waktu dia lagi OD, mungkin dia sudah diarahkan imannya kepada orang tuanya. Roh Kudus nggak tinggalin dia, ditopang. Mungkin imannya cuma sebiji sesawi, anak kecil. Tapi hebat loh. Saya dengar kesannya saya diberkati, ditopang, diberi kekuatan lagi OD saudara. OD mah orang kan kadang-kadang nggak fly ya. Tapi diberi kekuatan untuk shout to the Lord. Untuk panggil nama Tuhan. Itu kalau bukan kekuatan Roh Kudus luar biasa saudara. Dia panggil nama Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan getarannya itu berhenti. Getarannya berhenti. Hebat gak? Coba berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Walaupun si Capi gak dengar. Si Capi gak dengar, tapi kita lihat kehebatan Tuhan loh. Lagi OD loh saudara. Ya. Lagi OD tapi Roh Kudus topang imannya. Akhirnya saudara, dia mulai memperbaiki hidup. Ya. Dia suatu saat dia mulai beres-beresin, dia tahu itu pertolongan Tuhan. Kemudian Roh Kudus terus tegur dia, terus luruskan jalannya, dituntun dia. Satu saat saudara, dia diundang, dipanggil ke sebuah pesta ulang tahun. Di sana dia berbicara dengan 60 orang. Ya, waktu dia mau bicara dengan 60 orang, Roh Kudus di dalam dia kembali katakan now. Cuma tulisannya N-O-W, now. Dia bikin mau apa nih? Ternyata dia harus declare, dia itu punya geng ya saudara. Gengnya ini dia harus sharing now. Akhirnya dia taat, dia confess dan juga dia manifestasikan imannya di depan teman-temannya. Dia katakan dia dapat pemulihan dari Tuhan. Now dia katakan. Ya, saudara, belum sampai di situ apa yang terjadi? Dia ceritakan sebuah pengalamannya dia ketemu Tuhan dengan di pesta itu dan entah bagaimana kejadiannya, anak saya tidak cerita detail ya, tapi rumahnya kena kebakaran saudara. Rumahnya kena kebakaran, dia terima ancam mungkin juga karena si gengnya itu ya, ini gengnya geng ekstrim nih saudara, mungkin ya. Gengnya bukan gengnya ya gitu-gitu, bukan, ini kayaknya geng ekstrim ya saudara. Dia kena kebakaran rumahnya ya, tapi juga dia kena ancaman, keluarganya tapi tetap aman, Tuhan pelihara. Dan akhirnya dia menerima kembali rumahnya karena ada omanya, kalau nggak salah itu omanya berikan rumahnya buat keluarganya dia. Dan dia kembali ada rumah. Kalau nggak dia nggak punya rumah ya. Tapi Tuhan berbicara kepada omanya, kasih itu rumah. Mereka tinggal di rumah omanya. Dia selamat saudara dan hidupnya diubahkan. Dan dia sudah menikah, dia memiliki anak. Dia belajar di Bible College. Dan sekarang dia jadi pendeta, ya, dan dia menjabat sebagai seorang pengajar Alkitab di sekolahnya Michaela. Jadi pengajar Alkitabnya Michaela bukannya cuma guru agama, tapi dia yang sudah mengalami Tuhan, ya, dia seorang yang sudah mengalami Tuhan. Beda ya saudara, kalau cuma guru agama, ya, tapi dia bukan masalahnya pendeta, tapi orang yang mengalami Tuhan, mengajar kita akan berbeda.
Ya itulah saudara, kita diingatkan bahwa Roh Kudus adalah penopang iman kita. Coba 1, 3, 2, 1. Roh Kudus penopang iman kita. Ya, yang menjaga, meneguhkan iman kita dalam menghadapi kesulitan. Jadi kalau saudara dalam kesulitan, konflik, cekcok, suami, istri, anak, ya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sosial, apapun saudara, panggil Roh Kudus. Amin. Dia pasti akan menolong. Tuhan, saya nggak mau kepahitan karena saya bertengkar terus sama keluarga saya, sama suami, istri, sama anak, sama saudara, ipar segala. Saya nggak mau Tuhan. Tolong saya, iman saya nggak mau luntur Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Amin. Nah seperti Bible teachernya Michaela, hidupnya sudah jauh Tuhan. Ya mungkin dia sudah berbuat dosa tapi dia tidak mengeraskan hati. Ya Roh Kudus meluruskan jalannya. Saudara saya juga mau ingat encourage ya, bukan cuma buat pribadi kita saudara. Tapi mungkin juga ada saudara kita yang masih jauh daripada Tuhan. Saudara bisa klaim kebenaran ini. Bahwa Roh Kudus menopang. Amin. Iman, mungkin anak saya masih jauh dari Tuhan. Mungkin anti saya masih jauh dari Tuhan. Saudara klaim Roh Kudus Tuhan, kau katakan bahwa Roh Kudus di dalamnya kerjakan sesuatu yang luar biasa. Kembalikan dia dalam jalanmu Tuhan. Amin saudara, Tuhan sanggup. Amin. Sanggup. Hanya perlu kita berseru. Dengan kesabaran, kekuatan. Saudara ya, kita perlu punya hati juga yang lembut. Bergaul terus intim dengan Tuhan. Mendengar suaranya. Terus bangun kepekaan. Dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja. Amin saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang terakhir saudara, milikilah fokus hidup untuk menyenangkan Allah. 2 Korintus 5 ayat 9 katakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ya, Paulus mengingatkan kita bahwa fokus hidup kita seharusnya selalu tertuju untuk berkenan kepada Tuhan. Berkenan artinya iorostos, berarti menyenangkan hati, dapat diterima atau menyenangkan Allah. Ya saudara, menyenangkan hati ini adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa sih hal yang Tuhan sukai. Ya, ini penting saudara. Ada banyak gereja, di mana saudara pergi? Ya, ada banyak misalnya pekerjaan, di mana saudara yang Tuhan mau, Tuhan senang saudara bekerja di situ. Ini penting saudara. Ya, ini hal-hal yang kita juga perlu, kita harus mengerti, kita tahu, oh Tuhan ini gajinya gede, ya. Tapi di sini saya jadi berkat, di sini Tuhan disenangkan. Jangan pergi ke gaji gede, pergilah ke tempat di mana Tuhan kita bisa memberitakan atau menolong orang yang lagi kesusahan di tempat kerja yang tempat itu saudara ya. Nah, dapat diterima artinya hidup yang pantas dan layak di hadapannya, baik saat masih hidup di dunia maupun setelah kematian. Jadi bukan kita saja diterima di dunia ini, tapi setelahnya pun ya kehidupan kita yang menyenangkan Tuhan akan Tuhan terima. Amin saudara. Nah, fokus ini, hidup berkenan kepada Tuhan ini harus terus dihidupi 24/7 saudara. Jadi kita tahu nih hidup kita ini yang mana Tuhan, yang Engkau senangi. Ya, tidak berdasarkan kepuasan diri kita sendiri atau ego kita. Ya, tapi saudara mesti mengerti, melakukan kehendak Allah, iman kita ini ya, melakukan kehendak Allah yang fokus kepada hidup berkenan di hadapan Allah, itu bisa terjadi kalau kita bersatu dengan Kristus. Ya. Kalau saudara, penyatuan saudara sama Kristus itu enggak terlalu benar-benar saudara, susah kita melakukan kehendak Allah. Ya, kita harus benar-benar bersatu, benar-benar menyatukan hidup kita dengan Kristus. Ya, karena apa saudara? Galatia 2 ayat 20 katakan kan bilang bahwa hidupnya sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan aku lagi hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam
aku. Dan hidup sekarang ini kuhidupi dalam daging dan oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Jadi saudara harus ingat bahwa melakukan kehendak Allah itu kita juga perlu terus mendapat kekuatannya itu menyatukan dengan Kristus, saudara. Kalau enggak kita tidak punya kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Amin, saudara. Ya, kita tidak punya kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Dan kita juga harus yakin ya bahwa dosa atau kedagingan itu sudah disalibkan oleh Kristus. Jadi waktu ada nih kehendak Allah disodorkan atau ada rencangan panggilan Allah buat kita, kita bisa lakukan. Karena hidup kita sudah dikuasai oleh Kristus. Ya. Dan kita percaya kelemahan kita pun sudah ditanggung oleh salib Kristus. Sehingga kita sanggup melakukan kehendak Allah. Jadi saudara, kalau Kristus tidak benar-benar menguasai hidup kita, kita bersatu, kita nggak punya kekuatan, saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar dikuasai oleh karakter Kristus, pribadi Yesus, pikiran Kristus, sehingga kita sanggup membedakan. Oh, ini kehendak Tuhan. Oh, ini. Oh, itu. Bukan cuma tahu, tapi menyelesaikannya. Suatu saat saya belajar ini, saudara. Hal-hal kecil pun kita perlu melakukan kehendak Allah itu, kita perlu menyatukan terus bersama Kristus. Karakter Kristus kita harus kembangkan. Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya kerja itu di Pirmont. Ya, saya kerja di Pirmont. Biasanya saya naik bus, saya turun di QVB. Dari QVB saya terus harus jalan. Kalau saudara tahu, jalan QVB terus ke Darling Harbour. Itu ada jembatan, saudara, yang menghubungkan arah ke Pirmont. Berapa kali saya ke situ, saya lihat ya, saya berjalan gitu, ada seorang yang ngorek-ngorek sampah, saudara. Ngorek-ngorek sampah, orangnya kucel, kotor, ya, enggak karu-karuan rambutnya, saudara. Ya, pakai bajunya juga, aduh begitulah, saudara ya, enggak pernah mandi, pokoknya ya, kalau saudara bayangin ya kayak gitu ya. Dia ngorek-ngorek sampah, saudara. Dari tempat sampah ke sampah yang lain, saudara ya. Saya bolak-balik ke situ karena setiap hari kerja waktu itu, ya saya balik situ. Bukan setiap hari, saya 3 hari kerja. Saya lihat itu orang. Setiap kali saya lihat. Tapi satu saat, saudara, perasaan saya lihat orang itu berbeda. Kemudian, saudara, saya digerakkan untuk memberkati orang itu. Saya tahu kegerakan itu dari Tuhan. Ya saudara, Tuhan mau saya dipanggil untuk memberkati orang itu. Kemudian saya rogoh itu dompet saya. Kemudian saya mulai deketin orang itu ya. Saya deketin orang itu, dia lagi ngorek-ngorek sampah. Saya, ya beginilah ya saudara. Waktu saya mau kasih, orang itu lebih tinggi dari saya, dia liatin saya. Dia langsung keluar, dia ke sampah lain saudara. Ya, ngambil apa yang saya mau kasih, dia ke sampah lain. Kemudian saya ikutin, saudara, ya saya ikutin sambil bawa bag makanan itu karena saya belum sampai ke kantor. Saya mau kasih begini, dia liatin saya, terus dia pergi lagi, saudara. Kalau saudara tahu ya, jembatan di situ sampahnya nggak deket-deket, saudara, jauh, saudara. Dari satu sampah saya ikutin lagi itu. Lama-lama saya pikir, aduh, Tuhan. Aduh, kalau kayak begini nih, memang simpel sih, tapi kalau saya ngikutin bisa telat deh. Udah suka telat, udah gitu orang-orang lihat situ kan ada jam kerja. Orang-orang kan ngeliatin ini orang katanya ngikutin ini orang gimana. Jangan-jangan dia kurang seon, saudara ya. Dia kurang seon, saya ikut. Aduh, saya udah pengen give up, saudara. Saya udah rasain, udah deh Tuhan, pokoknya saya udah deketin, dia gak mau, ya udah bye-bye goodbye, saudara. Yang penting saya udah kasih. Ya maksudnya bukan kasih, udah punya niatan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Enggak. Ya, di situ saya tahu waktu melakukan, padahal itu sebenarnya sederhana. Tapi kita perlu merge sama Kristus. Harus ada yang namanya kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah ini, kesabaran ini yang saya perlukan, saudara. Ya, kesabaran saya bertumbuh itu enggak sia-sia, dan memang sekarang masih terus Tuhan tumbuhkan, tapi tidak sia-sia. Tuhan tolong saya supaya udah kayaknya ini udah jam berapa, malu juga pergi dari sampah ke satu sampah yang lain. Udah
begitu itu kurang seon saudara, itu juga kalau itu boleh sih ngeliat kan. Kalau orang yang normal mungkin begitu dia langsung grab. Ini orang memang mau kasih. Tapi apa yang terjadi? Tuhan teguhkan saya. Itu kesabaran itu ternyata ada. Akhirnya saya ikutin aja deh, udah ikutin. Sampai akhirnya dia ngerti. Ini orang biar seon juga dia tahu ya. Terus ikutin. Dia terima juga saudara. Tapi saudara saya mau katakan bahwa itu tidak mudah padahal itu simple kan. Dikasih itu kan sebenarnya simple. Tapi hal itu melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan rencana Tuhan, panggilan Tuhan. Kita perlu merge dengan Kristus. Kekuatan kita bukan melakukan karena bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Kristus. Karakter Kristus, pikiran Kristus, kuasa Kristus. Itu harus merge dalam hidup kita. Ya, jangan sampai ini kalau misalkan jalan aja saudara. Jadi LG song leader ya. Kalau kita nggak punya merge sama Kristus, enggak akan seperti itu saudara. Ya nanti kamu bilang aja, cuma bilang gini. Karena apa? Belum merge. Jadi saudara dan saya tugasnya adalah cuma merge. Apa tulisannya? Apa? Merge. Dan bergaulah dengan Tuhan. Bergaulah dengan firman, bergaulah dengan Roh Kudus, bergaulah dengan kuasanya, kasihnya. Sehingga punya kekuatan, mau Tuhan bawa ke yang small, kita say yes I'm ready. Mau Tuhan bawa ke yang big thing, pekerjaan yang big thing, untuk kesenangan Tuhan I'm ready. Mau orang bilang you aneh, ngerjain begini, don't worry. Pokoknya kerjain untuk kesenangan Tuhan. Amin saudara. Ya itulah saudara yang harus kita merge dengan Kristus. Kita punya kemampuan. Amin. Ini ada satu yang namanya Dietrich Bonhoeffer. Ini dia lebih luar biasa. Tadi mas saya cuma sebenarnya ngikutin orang sampai ya saudara. Tapi orang ini luar biasa saudara. Dia adalah orang yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara pernah dengar ya kisahnya? Hah? Ya Pak Gem sudah tahu ya, dia luar biasa saudara, dia seorang teolog ya. Dan dia ini dipanggil Tuhan, dia hidup dalam rezim Nazi, dia meski pendidikan yang cerdas, dia setia pada Allah, dia hidup dalam perkenanan Allah. Untuk apa saudara? Dia terpanggil untuk membela orang Yahudi. Ya, kalau saudara tahu itu Adolf Hitler ya, Hitler itu pemimpin ya yang kalau kita cerita sejarahnya kurang lebih 5 juta, kurang lebih ya saya nggak tahu exactly-nya, 5 juta membunuh orang Yahudi. Dan dia dipanggil oleh Tuhan, diberikan kegerakan oleh Tuhan ya untuk mendirikan seminari di bawah tanah. Dia menyelamatkan orang Yahudi, dia terus melayani sesama di bahkan penjara. Tapi saudara apa yang dia terima ya, ternyata dia dieksekusi mati. Ya, dia digantung. Dan kemudian apa yang terjadi saudara, dia menjadi martir ya. Tetapi yang luar biasanya adalah kekuatannya ya saudara, kekuatannya dari Tuhan. Dan juga dampak. Dia katakan apa, waktu dia mau digantung ya, ini ceritanya ya, ada dari sejarah ya. Dia berdoa dengan tenang, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia bilang belum pernah melihat seorang mati. Ini ada seorang dokter camp begitu tenang dan penuh keyakinan kepada Allah seperti Bonhoeffer. Ya tentunya saudara, orang seperti ini dia exactly confidence. Rumahku ada di dalam surga. Jadi mau biar martir juga cuma langsung ada Tuhan Yesus ya nyambut tangannya. Jadi dia itu kekuatan confidence-nya ini luar biasa saudara. Ya, quote-nya ini luar biasa bagus nih saudara. The cross is laid on every Christian. The first Christ suffering with every man must experience is the call abandon the attachment of this world. It is that dying on the old man is in the encounter with Jesus Christ ya. Jadi saudara, pengorbanan pertama Kristus yang harus dialami kepada setiap kita. Sehingga kita bisa melepaskan keterikatan dunia dan menggenapi rencana Tuhan. Amin saudara. Ya firman Tuhan sampai di sini saudara. Dan saya panggil
tim Praise and Worship. Biarlah hari ini kita mau belajar untuk hidup dalam kacamata iman. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Mari saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mungkin ini yang terakhir 2 Korintus 5 ayat 10, kita sama-sama baca firman ini. Coba bisa ditayangkan saudara, ini firman yang biarlah terakhir yang menguatkan saudara dan saya. Kita sama-sama baca ya, sudah? Ya, kalau saudara sudah baca bisa? Oke. Ya, kita sama-sama baca ayat ini saudara. Ya, supaya itu sampai ke relung hati kita. Kita bawa ya di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. 3, 2, 1. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi saudara, biarlah ini menjadi perenungan buat kita, bahwa waktu kita melakukan atau menghidupi iman dengan atau menjalani hidup dengan kacamata iman, ayat 10 ini ya, biarlah boleh menjadi kekuatan bahwa satu saat waktu kita setia kepada Tuhan, iman kita pertaruhkan kepada Tuhan, percaya penuh kepada janjinya, percaya penuh kepada perencanaannya, kepada arahannya, hikmatnya, maka kita akan menerima segala yang baik dari Tuhan.